Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Sulistra Frida Mardu, mahasiswa kelas A, program studi sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Fenomena Plagiarisme dalam Proses Pembelajaran, studi kasus pada mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini merupakan video ujian akhir mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Menurut Ritbaim, teknologi adalah mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi perangkat dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Teknologi membawa pengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Banyak hal yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun perkembangan dalam dunia maya. Pada saat ini, di tahun 2020 ini, masyarakat sedang berada pada fase yang mana semua pekerjaan dapat dipermudahkan. Tentu di balik adanya hal tersebut di atas, itu terdapat alasan mendasarnya. Alasan yang paling mendasar yang dapat mempermudah masyarakat adalah karena adanya perkembangan teknologi yang disebut internet. Hampir semua masyarakat yang ada di dunia sampai dengan saat ini di tahun 2020 sudah mengenal tentang apa yang dinamakan internet. Menurut Harjono, internet adalah kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan dan saling terkoneksi satu sama lain. Agar komputer bisa saling terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media untuk saling menghubungkan antara komputer. Media yang digunakan itu bisa menggunakan kabel atau serat optik, satelit, dan lewat sambungan telepon. Kehadiran internet menandakan bahwa adanya kemajuan yang bersifat mendunia. Hal ini mengartikan bahwa internet sudah dapat digunakan oleh setiap masyarakat kota dan desa dalam sebuah negara. Keterbukaan dan kemudahan untuk mengakses internet bagi semua kalangan dalam masyarakat ini dipermudah oleh tersedianya warnet atau warung internet yang menyediakan tempat untuk menggunakan jaringan internet. Namun dalam perkembangannya, masyarakat tidak saja menggunakan warnet, tetapi juga menggunakan smartphone atau handphone pintar untuk dapat terhubung dengan jaringan internet. Dapat dikatakan bahwa untuk saat ini semua bidang-bidang penting dalam masyarakat mulai dari komunikasi, ekonomi, informasi, hiburan, dan pendidikan sudah menggantungkan perkembangannya terhadap jaringan internet. Dengan demikian, lumpuhnya jaringan internet dalam sebuah wilayah atau negara dapat melumpuhkan kegiatan-kegiatan penting dalam wilayah tersebut. Salah satu negara yang menggunakan jaringan internet dalam menjalankan aktivitas kenegaraan ialah Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak dan semakin mudahnya memperoleh smartphone menjadi alasan pengguna jaringan internet. Negara Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik, penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 84 juta pengguna. Data ini tentu berkembang pada tahun 2018 dan 2019 dengan pencambaran pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 13,3% dan menjadi 95,2 juta pengguna. Pada tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan lagi hingga 12,6% sehingga menjadi 107,2 juta pengguna. Kemunculan internet memang memiliki dampak yang sangat besar pada kemajuan peradaban manusia. Ada banyak sekali dampak positif dari internet. Salah satunya adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membuka jendela pada dunia luar. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari internet. Bukan hanya berdampak pada diri sendiri, akan tetapi berdampak pada keluarga dan lingkungan.
Adapun dampak negatif dari internet yaitu memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia. Meningkatkan potensi tindakan kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan, kemudian semakin mudah muncul informasi yang tidak benar. Namun seringkali hal-hal yang lebih viral dalam dunia internet adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai dan norma. Hal ini yang viral lebih menarik perhatian pengguna dengan mempengaruhi cara pandang mereka. Tidak heran bila saat ini banyak kasus yang terjadi di dunia nyata dilatar belakangi informasi yang mereka terima dari internet. Peristiwa-peristiwa ini dipengaruhi oleh ketidakakuratnya informasi yang diperoleh. Banyak informasi yang tersedia di internet merupakan informasi yang merupakan manipulasi sehingga isi tulisan tidak memiliki pendasaran teori yang jelas dan hanya opini memprovokasi. Kasus-kasus seperti ini dapat ditemui dalam media-media berita online yang memberikan berita tanpa sumber yang jelas karena hanya mengutip dari berita online lainnya. Kasus seperti ini disebut plagiarisme. Berdasarkan banyaknya kasus ini juga, Indonesia menjadi peringkat teratas dalam hal kasus plagiasi. Itu menurut Santoso, lebih dari 800 kasus plagiarisme yang berkembang di Indonesia. Tak hanya para pelajar dan mahasiswa yang dicap sebagai plagiator, tetapi juga dosen, bahkan rektor pun tak kalah hebat dalam hal menjiplak-jiplak. Menurut Suyanto dan Jihad, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, dan hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Plagiarisme merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh masyarakat luas dan menjadikan itu seolah-olah karya sendiri. Berdasarkan bentuknya, plagiarisme terdiri dari 3 bentuk, yaitu pertama, menyalinkan karya orang lain, termasuk karya siswa lain dengan atau tanpa persetujuan mereka, dan mengklaim atau pura-pura menjadikan itu sebagai milik pribadi. Yang kedua, menyuguhkan argumen yang menggunakan perpaduan sendiri dan presentasi yang signifikan, menyalinkan kata-kata dari penulis asli tanpa mengakui sumbernya. Yang ketiga, mengutip karya orang lain, tetapi tidak memberikan pengakuan mengenai penulis asli atau organisasi yang menerbitkan tulisan termasuk situs internet. Tentu fenomena ini sangat berdampak buruk untuk kualitas mahasiswa ke depannya, yang dimana mahasiswa tidak pernah melatih diri untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan daya pikirnya. Namun bukan hanya sebatas tentang kualitas, akan tetapi bisa saja gelar sarjana yang diperolehnya tidak diakui jika kedapatan melakukan plagiarisme. Seiring dengan berjalannya waktu, peneliti mengamati bahwa sebagian besar mahasiswa jurusan sosiologi semester 7 ini kurang kreatif dalam menyelesaikan tugas kuliah. Maka dari hal itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Fenomena Plagiarisme dalam Proses Pembelajaran. Studi kasus pada mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai fenomena plagiarisme dalam proses pembelajaran adalah hal apa yang menjadi ketertarikan mahasiswa sehingga melakukan plagiarisme. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari plagiarisme terhadap mahasiswa. 1.3 Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.1 Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang menjadi ketertarikan mahasiswa sehingga melakukan plagiarisme. 1.3.2 Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaruh dari plagiarisme terhadap mahasiswa. 1.4 Manfaat penelitian. 1.4.1 Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi banyak orang melalui pengetahuan yang didapat dari tulisan ini.
Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu sosiologi pada kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan perkembangan studi. 1.4.2 Manfaat praktis. Yang pertama, bagi kampus Universitas Nusa Cendana, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi buku bacaan dan dapat dijadikan buku sumber bagi orang lain, terutama bagi penelitian yang sejenis. Yang kedua, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan peneliti dan menambah pengetahuan dalam memahami fenomena tentang plagiarisme dan dapat menyebarluaskan ke masyarakat mengenai dampak dari plagiarisme dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Yang ketiga, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi penting sehingga masyarakat dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kualitas diri masyarakat itu sendiri. Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Penelitian terdahulu. 2.1.1 Perilaku plagiarisme. 2.1.1 Perilaku plagiarisme di kalangan mahasiswa magister Universitas Airlangga. 2.1.2 Analisis tingkat plagiarisme karya ilmiah jurnal mahasiswa ilmu perpustakaan Undip tahun 2015 sampai 2016. Kemudian teori yang digunakan dalam menganalisis masalah ini adalah teori dari Ulrich Beth mengenai masyarakat berisiko. Terus metode penelitian, jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Terus lokasi penelitian adalah pada kampus pada jurusan sosiologi Universitas Nusa Cendana. Demikian penjelasan mengenai proposal ini. Sekian dan terima kasih.